Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berni Dipiana Putri, NPM 1903020010. Saya dari Prodi S1 Perbankan Syariah, kelas D semester 6. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menyimpulkan materi dari kelompok 10, yaitu tentang produk dan mekanisme pasar modal Indonesia. Yang pertama yaitu produk-produk pasar modal di Indonesia, yaitu yang pertama yaitu saham, yang kedua yaitu obligasi, yang ketiga reksadana, yang keempat exchange traded fund, yang kelima derivatif. Yang kedua yaitu aturan mekanisme dan perdagangan efek. Pelaksanaan perdagangan efek di bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas JATS. Perdagangan efek di bursa hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa yang juga menjadi anggota clearing KPEI. Yang ketiga yaitu mekanisme perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia. Mekanisme perdagangan efek di BEI didasarkan pada sistem order yang artinya investor harus menghubungi perusahaan sekuritas, membuat perjanjian tertulis dan membuka rekening efek atas namanya. Yang keempat yaitu proses perdagangan saham di pasar modal melibatkan banyak pihak. Di antaranya adalah yang pertama yaitu SRO, pasar modal seperti BEI, KSEI, dan KPEI sebagai regulator perdagangan efek di Indonesia. Yang kedua, perusahaan efek, anggota bursa yang telah memperoleh izin usaha dari OJK. Yang ketiga yaitu nasabah, yang keempat Biro Administrasi Efek, yang kelima lembaga kustodian atau bank kustodian. Yang kelima yaitu auto rejection, floor trader, remote, dan online trading. Yang A yaitu auto rejection ialah mekanisme perdagangan yang diterapkan BEI berupa pembatasan maksimum dan minimum dari suatu kenaikan dan penurunan harga saham sehingga perdagangan saham tetap wajar dalam keadaan wajar. Yang B yaitu floor trader. Seorang foot trader adalah anggota bursa yang melakukan transaksi dari lantai bursa secara eksklusif untuk akun mereka sendiri. Yang C, remote trading, yaitu sistem perdagangan jarak jauh yang dapat dilakukan di mana saja sepanjang terhubung dengan sistem perdagangan bursa. Yang D yaitu online trading, yaitu sarana sistem perdagangan yang disediakan oleh sejumlah anggota bursa bagi para nasabah-nasabah untuk dapat secara langsung melakukan pesanan beli atau jual efek. Yang keenam yaitu pasar reguler, negosiasi, dan tunai. Pasar reguler yakni segmen pasar di bursa efek yang pembentukannya itu harganya dilakukan dengan cara tawar-menawar secara lelang dan terus-menerus berdasarkan kekuatan pasar. Yang selanjutnya yaitu negosiasi, yakni segmen pasar di bursa efek yang pembentukannya itu harganya dilakukan dengan cara negosiasi langsung. Tunai yakni segmen pasar di bursa efek yang pembentukan harganya itu sama dengan pasar reguler. Yang ketujuh yaitu kapitalis, pasar saham, dan obligasi. Kapitalis pasar adalah total jumlah surat berharga yang diterbitkan oleh berbagai perusahaan di dalam satu pasar. Yang kedelapan yaitu saham bonus, yaitu saham yang dibagikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham berdasarkan saham yang dimiliki. Penawaran terbatas merupakan salah satu cara untuk meningkatkan modal perusahaan. Company listing yaitu perusahaan itu dicatat oleh bursa semua modal saham yang sudah disetor. Partial listing yakni pencatatan di bursa efek dari sebagian modal saham yang telah disetorkan. Yang kesembilan yaitu penukaran obligasi dan penukaran warrant. Sebelum melakukan penukaran obligasi, terlebih dahulu harus mendapat izin dari Menteri Keuangan, kemudian memberikan pengumuman kepada pasar lelang. Sedang penukaran warrant sama dengan right issue, yang itu pemegang saham lama berhak untuk membeli saham baru pada harga tertentu dan pada waktu tertentu. 10 cara membaca prospektus menurut PJOK 8 tahun 2017. Prospektus paling sedikit memuat yaitu dari daftar isi hingga laporan penilaian dan laporan tenaga ahli. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman.
Pertanyaan pertama dari Ana Ratnasari, yaitu pertanyaannya adalah apakah pembagian saham bonus itu berdampak pada nilai perusahaan dan harga saham di pasar? Jawabannya yaitu menurut saya nilai ekuitas tidak berubah sehingga kapitalisasi pasar itu juga tidak berubah. Namun karena jumlah saham yang beredar itu bertambah, maka harga saham tersebut akan terdilusi. Ini tuh mirip dengan apa yang terjadi dengan stock split. Likuiditas di bursa akan lebih meningkat. Pertanyaan kedua yaitu dari Berlin Putri. Pertanyaannya adalah bagaimana sih mekanisme untuk bertransaksi di pasar modal Indonesia? Jawabannya yaitu menurut pendapat saya di Indonesia itu proses perdagangan efek di pasar modal dilakukan dengan menggunakan fasilitas JATS atau Jakarta Automatic Trading System, sehingga transaksinya itu menggunakan sistem secara daring. Perdagangan efek ini hanya bisa dilakukan oleh anggota bursa yang sudah menjadi anggota KPEI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.